Halo semua, apa kabar? Selamat datang kembali di Jero Portal. Udah lama banget kita nggak ketemu, rasanya nih udah hampir lebih dari 2 minggu kayaknya nih YouTube nggak upload. Tapi ya karena ada beberapa kesibukan yang gue harap dalam waktu dekat gue bisa announcement something ke kalian. Sesuatu yang baru, sesuatu yang fresh dari Jero Point dan tim. Dan semoga bisa dinikmati sebagai sajian-sajian horor dengan format yang lebih seru pokoknya. Oke, malam ini adalah segmen Kulik Misteri. Seperti biasa, kita akan kehadiran narasumber yang akan menceritakan langsung pengalamannya. Temanya ini nyerempet-nyerempet ke Hodam. Kita tahu Hodam itu adalah jin pendamping dari manusia yang biasanya dia itu ada dari dalam diri yang memang internal dan ada dari eksternal, baik itu dari benda-benda pusaka, hasil dari ilmu ataupun mencari yang sifatnya atau yang ditanam dari eksternal ya. Tapi hari ini nih nggak spesifik kita nggak bahas ke Kodam karena gue punya bintang tamu yang wah gila banget sih. Dia punya Kodam bukan sembarang Kodam cuy, mainkan Kodam jenis yang jarang gue dengar. Sering gue dengar nama makhluknya tapi jarang gue dengar dijadikan sebuah Kodam pendamping. Sosok makhluknya adalah Gundurwo yang sudah menemani narasumber kita ini dari dia kecil dan turun temurun. Bukan cuma satu Gundurwo, konon sampai 3 Gundurwo yang dia pelihara. Langsung aja kita panggil dan kita sapa dulu nih Mas Paul. Halo Mas Paul, selamat malam. Apa kabar Mas Paul? Halo, selamat malam. Oke, Mas Paul mungkin boleh kenalin diri dulu singkat, sapa-sapa para penonton Jero Portal nih. Oke, selamat malam para penonton Jero Portal yang gimana ya? Suatu yang luar biasa sih bisa diundang di ini di apa? Podcast begini ya, ibaratnya podcast ya, saya bilang sebut podcast aja lah ya, lebih lebih enak sebut sebut podcast Boleh, boleh, boleh. untuk nyeritain pengalaman sih, berbagi pengalaman lah ya. Di mana seperti yang Mas Jero tadi sebutin soal pembahasan kita kali ini memang cukup cukup seru sih untuk saya sendiri karena juga uh, memang bukan hanya Mas Jero saja yang kaget, mungkin banyak orang lain kalau mendengar pun kaget ya, suatu makhluk yang notabene konotasinya negatif tapi digunakan untuk sebuah khodam itu agak 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 lucu sebenarnya, tapi Iya, iya. memang nyatanya ada, sebenarnya memang nyatanya ada, tapi tidak semua orang bisa menggunakan itu kecuali untuk yang hal negatif itu hal yang normal, tapi kalau untuk yang seperti yang saya gunakan itu agaknya jarang sih digunakan. Ya, Mas Paul, kita tahu Gundurwo itu adalah salah satu koloni jin yang konotasinya dikenal lebih negatif sebagai makhluk yang cabul, makhluk yang suka menghasut, bahkan makhluk yang sering digunakan juga oleh dukun sebagai alat mencelakakan manusia gitu. Karena memang sepengetahuanku Gundurwo ini salah satu klaster jin yang memiliki tingkat ketertarikan cukup tinggi terhadap dunia manusia. Makanya sebenarnya rasa ketertarikan ini sering disalahgunakan oleh orang-orang tertentu yang menjadikan Gundurwo sebagai alat perdukunan. Nah, dikenalnya ini kan negatif nih di kita. Kok bisa memilih Gundurwo menjadi Khodam? Dari Mas Paul sendiri, gimana sih sebenarnya asal mulanya? Kalau dibilang memilih juga, saya sih sebenarnya nggak memilih ya. Oke. Kalau katakan itu wangsit wasiat, lebih ke arah wasiat. Berarti turun temurun ya? Turun temurun. Ada beberapa generasi ya. Kurang lebih ke saya sudah generasi kelima, 5 generasi. Nah, dan itu juga saya tidak terima dalam wujud kecil atau apa, nah, saya sudah terima dalam wujud yang bisa dikatakan kalau buah itu sudah matang. Sudah sangat amat, makhluk yang saya pegang sudah amat sangat matang, jadi mau digunakan dalam tujuan apapun bisa. Tapi kalau sejak awal memang digunakan tujuannya untuk sesuatu yang positif, ya penggunaannya pun harus positif seperti awal. Karena kalau penggunaannya tiba-tiba negatif,
itu akan berdampak pada pengguna yang sekarang masih. Jadi ada perjanjian yang harus dituruti, perjanjian turun temurun yang harus dituruti, sehingga kalau ada salah satu pengguna yang entah melanggar, contohnya saja saya melanggar digunakan untuk tidak sesuai perjanjian, maka konsekuensinya bukan saya, konsekuensinya akan diterima nanti ke anak cucu saya atau ke siapapun saya hendak menurunkan, dia yang akan menerima konsekuensi. Oh iya, berarti oke, ini karena termasuk kategori khodam eksternal yang dilakukan oleh buyutnya dari Mas Paul, berarti dimulainya ini ada ikatan ya antara si buyut dengan si makhluk ini yang melibatkan sampai keturunannya. Aku pernah gak sih Mas nanya gitu entah ke bapak ataupun ke kakek, kenapa Gundurwo yang dipilih gitu makhluknya? Kalau nanya sih enggak, saya nggak nanya karena saya dipegangin sebuah buku itu buku risalah ibaratnya, buku hikayat begitu. Tapi ya ini sudah sempat buku hikayatnya sempat hilang, dan sampai sekarang saya masih cari buku hikayatnya. Tapi dari hikayat itu yang saya baca itu mereka tidak memilih. Sebenarnya yang memilih itu yang pertama, kakek Uyut yang paling pertama melakukan perjanjian itu. Jadi teman-teman nanti penonton sudah selesai membaca ini dan mau kenal lebih dalam, bisa baca di Twitter saya itu saya buat kita awal perjanjiannya itu bagaimana sih. Nah di situ saya sudah bahas sedikit perjanjiannya bagaimana. Itu kalau dikulik sedikit ya, kita coba flashback sedikit lah ya, kurang lebih tahun 1300-an Masehi, waktu masih Jerman Majapahit awal-awal berdiri. Itu kakek buyut saya salah satunya itu seorang bukan apa ya, maksudnya orang pengembara begitu lah, macam pengembara. Jadi beliau ini namanya pengembara ya, pengembara zaman dulu kan suka unjuk ilmu lah ya, kalau istilahnya, maksudnya unjuk kegagahan. Nah, dan ini tempat nih ke daerah yang sekarang jadi Kalimantan Timur, pusat dari kerajaan Kutai. Nah, beliau dapat wangsit untuk buka lahan, babat lahan istilahnya, babat alas istilahnya. Nah, dan babat alasnya salah satunya beliau pergi ke alas yang saat ini menjadi wilayah, mungkin wilayah apa ya di Kalimantan, saya lupa nama tepatnya, pokoknya salah satu wilayah di Kalimantan Timur yang itu asal mulanya kakek saya yang buka lahan, kakek saya yang buka lahan. Nah, beliau yang buka lahan, sehingga pada saat buka lahan itu ternyata di tempat pembukaan lahan itu bukan sembarang alas, bisa dikatakan itu alas keramat, di mana ada sebuah kerajaan gaib yang salah satu pemimpinnya itulah yang ditaklukkan kakek saya untuk akhirnya mengikat perjanjian sampai sekarang. Nah, gitu. Jadi, tapi sebelum mengikat perjanjian dengan yang itu, kakek saya sudah punya satu dulu sebelumnya. Dan dia yang bukan paling tua, dia yang pertama mengikat perjanjian dengan kakek saya. Dia ditemukan kakek saya untuk mengikat perjanjian. Setelah itu baru beliau bertemu dengan yang paling tua ini. Kalau di cerita saya itu namanya Basima. Beliau bertemu dengan Basima yang paling tua, umurnya yang paling tua, walaupun dia adalah khodam eksternal keduanya. Nah, itulah mulai mereka waktu babat lahan dan segala macam ini beradu ilmu dan segala macam, sampai akhirnya entah bagaimana kok bisa Basima ini kan dikatakan bahkan sampai saat itu Raja Kutai saja untuk mencoba menaklukkan saja tidak bisa. Maksudnya untuk mencoba menaklukkan, untuk membuat Basima pun tidak bisa. Tapi sebentar, berarti maaf Mas Paul, sebentar saya potong. Berarti yang dihadapi ini adalah klaster koloni dari Gundurwo ya, di kerajaan gaibnya ya? Bukannya Gundurwo, itu mungkin berbagai macam kerajaan, berbagai macam makhluk gaib sih, tapi pemimpinnya salah satunya adalah si Gundurwo ini, Imai. Nah, jadi setelah berhadapan begitu, entah bagaimana mungkin
bisa timbul rasa hormat atau bagaimana juga kurang tahu sebenarnya, karena kan satu menggunakan aksara Jawa lama ya. Jadi saya kurang pandai membacanya, saya hanya membaca terjemahan saja, terjemahan dari yang diterjemahkan oleh kakek saya, diterjemahkan untuk penulisannya. Jadi tulisannya juga sudah mulai kabur-kabur saat itu. Jadi yang saya bisa dapat, beliau melakukan perjanjian yang melibatkan beberapa keturunan, entah sampai ke tahun berapa karena tidak dijelaskan secara rinci, sampai ke tahun berapa si Sima ini akan melindungi atau bekerja sama dengan ini. Begitu. Oke, berarti Mas Paul adalah generasi kelima yang memegang ini. Boleh dikenalin gak Mas Paul, ada berapa sih khodam pendamping Mas Paul spesifiknya gitu, dan siapa aja? Mungkin boleh dikenalin ke kita. Kalau khodam yang diturunkan itu, yang pertama itu ada yang paling senior bisa dibilang dia yang paling lama mengikuti kakek saya, itu adalah Satria, dinamai Satria. Tahu karena yang setahu saya dari sejarahnya kakek saya menjelaskan, itu sebelum bernama Satria dia punya nama lain, tapi saya tidak tahu namanya siapa. Hanya cuman Mbah Simai saja yang tetap menggunakan nama asli, maksudnya nama yang dikenalkan langsung sama si gedungnya sendiri, bukan begitu. Kecuali kalau Satria ini pemberian dari kakek beliau. Terus habis itu Mbah Hima. Terus yang ketiga itu Satya juga pemberian namanya dari kakek beliau saya. Habis itu ya itu saja yang turun langsung dari kakek beliau saya yang generasi paling pertama. Terus yang dua lainnya itu didapatkan oleh kakek yang dua generasi dari saya. Itu wujudnya semacam kayak apa ya namanya? Dia ini wujudnya dia semacam humanoid, tapi humanoidnya tidak jelas karena yang keempat ini jarang muncul dalam wujud yang betul-betul asli humanoid, hanya munculnya dalam wujud semacam asap atau kadang-kadang hanya wujud bayangan, jadi kurang jelas. Terus kalau yang kelima ini yang dapatkan sendiri, khodam kelima ini yang saya dapatkan sendiri dari perjalanan spiritual saya. 3 turunan, yang kelima itu saya dapatkan sendiri dengan usaha saya. Oh, I see. Oke. Pertama kali tahu atau apa ya? Pertama kali menyadari si khodam ini turun ke Mas Paul itu saat usia berapa, Mas? Kurang lebih menyadari secara pasti itu kurang lebih umur 7 atau 8 tahun. Tapi mulai berkomunikasi secara intens itu sekitar umur 12 tahun. Pertemuan pertama kayak gimana sih, Mas? Kan kita tahu ya wujudnya Gundurwo otomatis itu mengagetkan untuk mata awam. Ya dia wujudnya besar, berbulu hitam, bermata merah. Itu yang biasa saya lihat ya. Saya nggak tahu wujudnya Satria itu seperti apa. Tapi kesan pertama ketika pertemuan pertama kalian pasti nggak biasa. Itu boleh diceritain nggak, Mas? Kayak gimana? Pertemuan pertama itu dengan Satria, dia yang bersama Tunjuk, dia. Nah, yang ini yang apa yang uniknya itu karena dia Satria tidak mewujud diri dalam wujud diri keramanya atau wujud besar gitu kan. Dia mewujud layaknya manusia remaja, manusia kayak ya seumuran mungkin usia yang ditunjukkan sekitar 20 atau 30 tahun seperti layaknya orang dewasa biasa. Tapi satu dia berwujud seperti kayak orang laki-laki pakai pakaian adat penjawaan. Nah itu sekitar 7 tahun itu kurang lebih dia menampakkan diri di samping rumah di jendela gitu. Ini nggak ada wujud yang menakutkan ya, nggak ya wujudnya kayak manusia yang sering lalu lalang lewat membuka di rumah gitu aja sih. Pertama kali tahu wujudnya Gundurwo itu pas kapan, Mas? Wujudnya betul-betul mau wujud betul-betul itu dia saat saya umur 12 tahun, saat melihat percakapan mulai lebih intens itu saat dia betul-betul menunjukkan wujud aslinya itu 12 tahun. Saat itu responnya Mas Paul gimana? Ya antara kaget, ya nggak bisa dibilang kaget juga karena saya sudah tahu waktu pertama kali bertemu itu hanya saya yang bisa lihat, jadi saya bilang ini pasti bukan manusia, ini makhluk bebas. Jadi waktu itu ya
kaget karena wujudnya kan awalnya menunjukkan itu kayak orang dewasa biasa, tiba-tiba waktu mulai berbicara intens mau menunjukkan wujud aslinya kan kaget ya. Iya. Kaget gitu. Kalau takut sih hanya sebatas terus mengerikan sekali wujudnya. Kita itu nggak sampai yang setakut sampai histeris atau apa enggak. Nah, ini cuman terkejut gitu ya. Ya kaget pastilah, manusiawi lah. Ketemu wujud yang abnormal tuh pasti manusiawi. Siapapun pasti kaget. Nah, selama berjalan Mas Paul nih sama hodam-hodamnya Mas Paul, khususnya bagi makhluk yang berwujud gundurwo itu ya, ada gak sih Mas gesekan-gesekan atau pernah gak sih berselisih paham antara Mas sama hodamnya Mas sendiri nih? Karena kita tahu ya, dia kan jin dan manusia kan dua individu yang berbeda gitu. Sering, dan kadang sering, amat sangat sering. Tapi ya mereka sangat terikat perjanjian. Mereka tidak bisa sampai menyerang yang betul-betul sampai menyelakai salah satu ya. Tapi pernah usia saya 17 saya 15 17 gitu ya. Itu saya mencoba belajar ilmu, orang Jawa belajar mendalami kanuragan. Nah, saya mengambil jalur gelap. Maksudnya memutuskan untuk mengambil pelajaran dari jalur gelap. Nah, jadi mereka sempat kayak mau mencoba memutuskan hubungan begitu, karena mereka pikir saya sudah melanggar perjanjian yang dibuat oleh buyut saya. Karena kan tujuannya kan untuk kebaikan, tapi saya belajar coba ilmu gelap itu selama kurang lebih mereka hampir 2 tahun mereka menjauh dari saya, sampai saya betul-betul melepaskan sisi gelap. Setelah itu baru mereka kembali lagi gitu. Jadi saat waktu mencoba ilmu hitam itu, saya gantikan. Saat itu saya coba, kan saya dapat 4 kodam saat mulai belajar itu saya masih memiliki 4. Nah, di antara 4 ini mereka berempat ini meninggalkan saya gitu. Jadi saya menggantinya dengan kodam eksternal lain yang bersifat gelap. Dan yang kelima ini sebenarnya salah satu yang bersifat gelap. Tapi setelah saya lepas melalui berbagai tahapan ritual dan macamnya, si kodam kelima ini bukan kembali, maksudnya dia lebih diimunisasi, akhirnya dia ikut saya ke sekitar juga, jadi halus juga itu. Oke, Mas, kita tahu ya kalau gundurwo ini kan konotasinya dari awal Mas juga disebut orang-orang taunya stigmanya itu udah negatif. Dan memang sepengetahuan dan sepengalaman saya bersinggungan dengan makhluk jenis ini itu selalu negatif. Selalu negatifnya bahkan ke arah kontra sama manusia. Cenderung seringkali mencelakakan manusia. Banyak kasus lah, dari mulai bersetubuh sampai hasutan bunuh diri. Itu banyak juga pelakunya dari jin jenis ini gitu. Nah, untuk kasus menjadi kodam pendamping, bagaimana sih bisa dari negatif, energinya negatif, kemudian bisa bersinergi dengan Mas gitu, kemudian yang mana digunakan ke jalur positif gitu. Apakah memang sudah sempat dijinakan dan bagaimana? Kalau dijinakan sih enggak, lebih tepatnya seperti semua makhluk gaib itu awalnya bersifat netral. Makhluk gaib yang memang tercipta dari hasil orang yang bunuh diri, orang yang mati kan, angkat itu mereka menjadi makhluk gaib yang betul-betul syarat dengan negatif. Tapi kalau makhluk gaib yang tercipta contohnya karena menjaga suatu tempat itu cenderung netral. Nah, bagaimana mereka bisa jadi atau positif itu tergantung gimana cara mereka menambah kekuatan mereka. Contohnya kayak makhluk seperti itu. Mereka kan ada tingkatannya, ada hierarkinya nih, kerajaan. Kalau semakin mereka mau naik tingkat, ada beberapa tahapan yang mereka bisa dapat. Contohnya seperti Mbak Suma ini yang ada di ini hanya gambaran kasar. Ini gambaran saya minta tolong teman untuk menggambarkan. Jadi ini yang teman saya lihat Mbak Suma seperti ini. Nah, Mbak Suma itu kekuatannya itu dia tahapannya dia seperti
hanya sekedar bertapa saja, bertapa dan dari menjaga. Jadi tidak menggunakan tumbal-tumbalan yang enak. Jadi tidak pernah sedikit pun bersekutu dengan manusia. Nah, jadi mereka hanya ya sekedar mengkonsumsi segala sesuatu dari alam saja. Nah, dengan mereka mengkonsumsi segala sesuatu dari alam, ini mereka akan tetap netral, bahkan cenderung lebih ke terang, lebih ke putih gitu ya, lebih cenderung ke putih. Jadi mereka tidak ada aura negatif sama sekali, kecuali mereka sudah mulai mendapatkan tambahan kekuatan dari kayak jiwa-jiwa dan segala macamnya. Nah, itu mereka bisa jadi negatif. Nah, begitu. Jadi apa yang mereka konsumsi di alam itulah yang akan menjadikan mereka negatif atau positif. Jadi contohnya kayak kalau cenderung sifatnya negatif, nah itu mungkin dipengaruhi karena memang wilayahnya itu sudah negatif dari awalnya. Contohnya kayak di pohon besar yang banyak cerita orang meninggal di situ, banyak terjadi pembantaian. Nah, darah inilah yang jatuh, inilah yang akhirnya menjadi makanan mereka kan. Nah, darah dari orang yang mati dibantai, nah ini darah inilah yang akhirnya menimbulkan aura negatif dari mereka. Tapi kalau seandainya mereka hanya konsumsinya dari bunga dan sekitaran alam yang masih asri, mereka akan positif seperti itu. Berarti itu tergantung sebenarnya makhluk manapun, jenis apapun itu tergantung lingkungan dia hidup dan tempat dia berada. Jika lingkungan tersebut beraura positif, lalu juga dididik atau dibentuk baik yang memeliharanya dengan positif, dibawa ke arah positif, maka dia pun akan ikut ke positif. Dan sebaliknya, apabila digunakan untuk tindak kejahatan ataupun digunakan sesuatu yang hitam seperti alat perdukunan, dia akan ngikut. Jadi dia follow siapa yang megang dan mengendalikan. Dalam kasus ini seperti itu kah, Mas? Benar. Makanya kan dalam agama Islam sendiri ada kan namanya jin muslim dengan jin sampai kafir. Jin pun memang beragama. Semua jin beragama. Bukan cuma muslim, bahkan ada agama lain juga. Ada juga yang berseberangan gitu. Mereka hidup layaknya kita sih sebenarnya. Jadi makhluk gaib itu sebenarnya bukan sesuatu yang barbar atau apa seperti anggapan banyak orang. Mereka barbar, mereka justru sebenarnya sama seperti kita. Mereka juga punya tatanan sama seperti kita. Punya tatanan pemerintahan, tatanan sosial dan segala macamnya sama seperti kita. Setuju, mereka makan, mereka minum. Sebagaimana layaknya manusia dibentuk oleh lingkungan mereka, begitupun bangsa jin, mereka dibentuk oleh lingkungan mereka. Nah, seperti itu. Ya, setuju banget sih. Gratis. Begitu sih. Mas Paul, ini kan sorry aku nanya agak mendalam ya. Ini boleh dijawab boleh enggak? Tergantung batasannya Mas Paul sendiri yang tahu. Dalam perjanjian yang dibuat oleh leluhurnya Mas Paul, kan diteruskan nih sampai ke Mas Paul. Namanya perjanjian, itu ada hak dan kewajiban, Dok. Yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Dalam kasus Mas Paul ini, ada gak sih kewajiban yang Mas Paul lakukan sampai hari ini? Misalnya entah memberi makan, memberi saja, atau memberi something. Boleh jawab gak? Kalau untuk itu sih dari beberapa khotbah, terutama 4 yang diwariskan ini, itu ya bagaimana layaknya jin ya. Mereka juga perlu ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Contohnya memberikan sajian di saat tertentu, memberikan makanan di saat tertentu, itu ada memang. Tapi untuk mana tepatnya atau apa yang saya berikan sih nggak bisa ceritakan ya. Tapi ada kewajiban seperti itu di malam-malam tertentu, di waktu-waktu tertentu dalam waktu 1 tahun itu, yang bisa saya katakan cuma dalam waktu 1 tahun itu bisa 3 sampai 4 kali kalau saya memberi makan setiap khodam yang saya tanya. Biasanya apa Mas mintanya makanannya? Tergantung. Ada yang kalau salah satunya Simbah Simai itu semacam kayak
kopi hitam pahit dengan tembakau yang Oh. bercampur dengan segala macam tembakau bakar dalam pedupaan gitu biasanya. Dan itu pun tidak bisa sembarangan tempat, maksudnya tidak bisa sembarangan saya berikan tempat di tempat-tempat enggak, ada tempat-tempat tertentu yang saya datangi, kecuali karena contohnya tahun sebelumnya karena masa pandemi di mana terbang dilarang ya, harus keluar dilarang, saya harus menyiapkan, tapi saya dengan terpaksa saya pakai kemampuan lagi. Jadi contohnya saya harus bawa dalam mungkin saya harus merogoh sukmo, saya harus datang ke tempatnya, saya memberikan langsung. Begitu. Kalau sebelumnya saya bisa fisik kan, tapi kalau dalam masa pandemi saya harus ya mengeluarkan energi ekstra. Begitu. Pernah gak sih Mas mereka minta yang bisa dibilang aneh-aneh gitu? Kalau aneh-aneh sih enggak ya, masih bisa dipenuhi lah, enggak ada yang enggak normal, walaupun agak mahal, kadang-kadang agak berlebihan harganya, tapi ya enggak terlalu sampai apa ya, enggak terlalu sampai yang tidak bisa saya penuhi ya. Lebihnya bisa saya penuhi sebenarnya. Ada penumbalan nggak Mas? Maksudnya penumbalan bukan tentang nyawa ya, bukan manusia gitu. Kan penumbalan banyak nih. Dalam perjanjian ini, Mas ada kewajiban penumbalan nggak? Entah itu hewan, entah itu ada material gitu. Ada nggak? Ada. Boleh di-share nggak Mas? Hewan ya? Hewan. Ayam gitu ya? Banyak. Antara ada sih kadang-kadang ada yang minta sampai bisa dikatakan minta ayam kemani hitam. Terus ada yang kadang minta ayam biasa, tapi dia menetasnya di malam tertentu, umurnya ada beberapa sih, tapi tidak terlalu sering. Kan itu tuh yang repot tuh Mas, menuhin kriteria tumbalnya itu kan yang repot. Kadang harus merogoh kocek yang dalam, kadang juga nyarinya susah, ya gak sih? Tahun lalu saja saya harus merogoh kocek untuk 5 kodam ini sekitar kurang lebih sampai 40 juta. Wow. 40 juta untuk 5. Karena entah kenapa kok mereka satu masih dalam kondisi yang mungkin gimana ya, karena mungkin kondisinya bagaimana, artinya permintaan mereka cukup aneh saat itu. Tapi tidak bisa saya ceritakan apa saja yang mereka minta, tapi yang saya bisa pastikan cuma merogoh cukup dalam. Mas, sepanjang berteman dengan mereka nih Mas ya, mendampingi mereka kan, dan Mas juga kan meneruskan perjanjian ini bukan sesuatu yang mudah tentunya, ada effort material, fisik, batin yang ikut-ikut terkuras gitu. Tapi apa sih yang Mas cari? Maksudnya Mas nih nyaman dengan mereka ada di samping Mas tuh karena apa? Atau dampak apa sih yang udah Mas rasakan dari keberadaannya mereka di sekitar Mas? Apakah hanya sebatas meneruskan saja gitu? Nah juga sih, nggak sebatas meneruskan saja. Dampaknya sih ya, maksudnya kalau dampak positifnya sih ya, saya semakin dikenal banyak sih. Maksudnya saya semakin pengetahuan lebih tentang hal-hal gaib, dan juga pengalaman tentang semakin dalam. Karena saya sendiri pernah berapa kali berurusan dengan yang namanya gaib. Kayak terakhir ini malam ini, sebenarnya tadi kan janji kita jam 9 ya, jam 9 sempat terlambat. Saya harus ruatan dulu, tapi ada beberapa ada teman yang baru pindah rumah, jadi saya diminta tolong ruatan karena memang di rumahnya itu agak ke dalam, agak jauh, masih di sekitaran hutan, jadi mereka minta tolong saya untuk ruatan. Jadi itulah alasan kenapa 3 kodam saya sekarang tidak ada sama saya. Mereka saya tanamkan di sana untuk jadi penjaga, jadi mereka jadi penjaga sementara 2 yang lainnya sedang timbah-timbahnya sekarang ada bisa dikatakan pulang ke kampung asalnya, dan kita ada urusan apa yang saya kurang tahu juga. Jadi mereka tuh punya
punya hak untuk mengurus urusan mereka masing-masing tanpa harus memberitahu saya sebagai Ya, karena tuan. mereka hidup. Jadi mereka karena mereka juga hidup, jadi mereka bebas mau kemana selama mereka tidak mencelakakan manusia. Jadi perjanjian, salah satu dari perjanjian itu, mereka bebas melakukan apapun yang mereka mau tanpa mereka mencelakai manusia. Jadi begitu. Oke. Mas, berarti ada manfaat ya, ada manfaat yang bisa dibagi ke sesama selain memenuhi rasa penasaran dan menambah pengetahuan juga mengenai alam mereka, dan juga bisa berbagi manfaat dengan sesama seperti membantu orang dalam hal pembersihan gitu ya Mas ya. Mas, boleh ini gak sih? Kenapa? Gimana? Enggak juga sih, Mas. Kadang juga selain membantu seperti itu, saya terkadang orang iseng nih, sering aja, maksudnya dalam kondisi saya iseng atau lagi bosan, saya sering bermain-main juga sampai mereka, walaupun hanya dalam hidup untuk main saja. Jadi tubuh saya tapi untuk masa jalan-jalan. Iya, bersosialisasi layaknya teman lah ya. Berteman asal mereka. Terakhir kemarin itu beberapa bulan lalu lah, saya sempat ke wilayahnya Asia. Terus saya ketemu ada beberapa makhluk lagi yang sempat mereka menawarkan diri untuk jadi kodam profesional saya. Tapi karena setelah mereka Asia itu kodam saya, mereka tidak berani mendekat. Mereka tidak berani menawarkan diri lagi karena mereka strata mereka beda dengan Satya. Satya kan cukup tinggi dalam kalangan kerajaan itu kan. Jadi bisa dikatakan Satya cukup termasuk bangsawan juga di situ. Jadi mereka tidak berani untuk mengusik apa yang jadi miliknya Satya. Sudahnya begitu. Asik. Nah, kalau dari dengar ceritanya Mas Paul nih, aku menangkap Mas Paul ini termasuk orang yang memiliki perjalanan spiritual cukup panjang di dalam hidupnya. Dan untuk urusan Khodam dan Hodam ini mungkin terdengar mudah di telinga kalian semua, tapi percayalah itu nggak semudah kalian mendengar, menjalaninya nggak semudah yang kalian dengar. Teman-teman, setiap kalian melakukan segala hal yang berbau gaib itu punya konsekuensinya, ada sebab dan akibat yang harus kalian pertimbangkan dan harus kalian hati-hati dalam setiap langkah kalian. Mas Paul, boleh gak sih berbagi saran nih ke teman-teman yang mungkin sekarang nih kayak, kan kita tahu ya banyak banget mahar-mahar Khodam, spirit doll, orang-orang yang memanfaatkan situasi itu, memelihara padahal nggak tahu asal muasalnya, tata caranya, yang justru beresiko untuk mencelakakan diri mereka sendiri. Ada gak sih saran dari Mas Paul nih buat teman-teman semua yang pengen punya Khodam dan sebagainya, atau mungkin disarankan untuk jangan malah, gimana Mas Paul? Kalau saya sendiri, kalaupun seseorang mau memiliki Khodam itu, saya sarankan mereka berpikir ribuan kali, betul-betul dalam kondisi yang berpikir sangat amat matang. Karena saya sendiri pun kalau seandainya saya bisa memiliki pilihan saat itu, saya tidak akan menolak, ya kan? Walaupun bisa dibilang manfaatnya banyak, manfaatnya cukup luar biasa. Dari saya belajar macam bukan warga, belajar berbagai macam jenis spiritual, memang menguntungkan. Tapi ada kalanya, terutama di kondisi sekarang, contohnya kayak spirit doll nih. Untuk spirit doll saya sarankan jangan pernah memelihara itu tanpa betul-betul kita memahami apa yang ada dalam doll tersebut, apa yang dalam boneka tersebut. Begitu. Karena mereka manipulatif ya Mas Paul. Karena banyak spirit doll yang saya lihat sekarang, isinya memang semua sudah negatif, tidak ada yang positif. Bahkan yang dikatakan yang netral pun sudah tidak ada. Ya. Dan parahnya itu parasit mempengaruhi ke orang yang melihara. 100%. Karena apa? Spirit doll ini mereka yang sifatnya bisa dikatakan, mohon maaf, seperti melihara tuyul. Bagi orang yang pernah seperti itu memelihara tuyul, mereka akan pelan kali pasti menghisap energi atau
aura roh dari pemiliknya. Jadi jangan salah jika ada pemilik kripto yang 5 atau 6 tahun sebenarnya dia masih muda, mungkin 20, 30, tapi 5 tahun kemudian dia mati. Atau 6 tahun kemudian dia mati, 10 tahun kemudian dia mati. Padahal secara umum dia masih muda, tidak pernah sakit, sehat, tapi perlahan-lahan mati. Karena apa? Energi roh akan dikuras. Sebuah energi metafisika ini sangat dikuras. Setelah habis, yang dikuras ini akan energi kehidupan manusia yang dikuras. Jadi perlahan-lahan dia akan mati karena menguras energi. Spirit doll itu pun adalah salah satunya. Dan khodam-khodam yang sekarang, terutama khodam yang di mahar, itu lebih baik jangan. Ya. Karena khodam yang karena nggak ada gunanya juga. Itu sudah bersifat negatif. Kenapa? Contohnya begini lah. Alasan apa sih dukunnya mau menjual itu kalau ternyata positif? Contohnya atau tidak memberikan dampak negatif bagi sang penjualnya, kenapa dia harus jual? Ya kan? Logikanya begitu aja. Kenapa kalau dia tidak mencelakakan dia atau tidak berbuat negatif pada dia, buat apa dia jual? Kenapa tidak dia pelihara sendiri? Ya kan? Begitu aja. Jadi rata-rata tapi bisa juga disalahgunakan untuk cari keuntungan. Iya. Makanya itu. Contohnya saja, atau bahkan dengan begini. Ini salah satu yang paling fatal sekali di antara namanya khodam bermahal ini. Paling fatalnya begini. Khodam itu adalah hasil pesugihan atau media pesugihan yang jadi nanti kalau bisa dijual, nanti kekayaannya pembeli ini akan pelan-pelan dihisap sampai akhirnya pembeli ini, jadi contohnya kayak saya nih, contohnya ya, saya jual khodam saya ke Mas Jero nih, ya kan? Saya jual nih ke Mas Jero maharin dengan harga sekian, namanya dengan harga 30 juta. Mas Jero maharin karena saya janjinya seperti ini. Oke, nanti mungkin dalam 1-2 bulan janji-janji itu akan terpenuhi. Tapi setelah itu Mas Jero akan mengalami kebangkrutan finansial, kegagalan apapun, pandemi kegagalan, sampai akhirnya Mas Jero akan mati. Karena apa? Saya menumbalkan Mas Jero dari khodam saya ini. Nah, nanti kok setelah Mas Jero contoh mati dari habis di khodam saya, khodam itu kembali lagi saya jual lagi kepada orang lain. Itu adalah cara, ibaratnya cara apa? Cara pesugihan yang menggunakan namanya tumbal tukar nyawa. Ya. Pesugihan tukar nyawa. Jadi pengguna pesugihan ditukarkan dengan nyawa pembeli tadi. Ya. Jadi, karena udah mahar, GJ dianggap menerima ijab itu karena udah dimahar. Dia tidak tahu itu ya, padahal tidak tahu. Tapi namanya sudah dia, ya mana mau peduli, intinya dia melakukan apa yang dilakukan ya. Tuh, sudah terjadi perjanjian. Betul setuju banget sih. Sudah terjadi mahar, maka sama seperti ijab ya Mas Paul ya. Terlepas tahu ataupun enggak, kamu udah menerima, dan resikonya ada di pembeli ini justru. Makanya kadang ada beberapa mahar yang setelah bermahar dengan uang, ada perjanjian yang ditulis dengan darah. Nah, namanya kayak tanda tangan dengan ini semacamnya pakai darah dan sebagainya macamnya. Nah, itu salah satu hal yang terjadi. Jadi contohnya kayak kita tanda tangan, tidak sengaja darah kita dipakai sedikit untuk tanda tangan. Nah, itu sebenarnya adalah pengikat darah nih. Nah, itu. Karena saya berapa kali berhadapan dengan yang seperti itu. Berapa kali berhadapan dengan yang mahal seperti itu yang setelah ditelusuri bagian dari bagian pesugihan sebenarnya. Iya pasti, namanya ada ikatan. Padahal walaupun sebenarnya pembelinya tidak sadar, ya tapi karena sudah ada perjanjian, sudah ada permak, gitu ya itu yang terjadi. Iya benar, mahar sama dengan ijab. Dan teman-teman, Mas Paul aja, Mas Paul saja yang sudah sedalam ini, jika bisa memilih, dia memilih untuk tidak, karena memang banyak resikonya. Jadi kalian
yang memang belum ada tujuan tertentu, nggak ada urgensi tertentu, nggak usah deh berurusan sama kodam-kodam, apalagi eksternal. Kodam eksternal itu kekuatannya tidak bisa diukur dan tidak dikendalikan. Tidak ada jaminan dia jinak. Nggak ada spirit doll yang bisa ngeklaim jin di dalamnya itu jinak. Siapa yang bisa ngeklaim itu? Sehebat apa dia bisa membukti jin itu jinak? Nggak mungkin, karena mereka itu adalah tipe yang berbeda. Ya Mas Paul ya. Jadi please jangan termanipulatif oleh mereka. Mas Paul mau nambahin? Sebenarnya kayak yang baru-baru nih kayak Rocky dan segala macam tuh, mending jangan disaranin kalau mereka jual beli spiritual, mending jangan banget, karena saya tahu mereka itu bukan pakarnya sebenarnya di situ, nggak ada pakarnya sama sekali di situ. Saya bisa sarankan kalau memang urgensi sekali untuk membeli seperti itu, saya sarankan beli dari Panglima Langit. Panglima Langit saya akui dia cukup mumpuni dalam hal itu. Panglima Langit cukup mumpuni dalam hal itu. Terus dari Ki Ageng Selo cukup mumpuni. Bisalah kalau minta tolong dari mereka itu, saya cukup mengenal mereka itu, karena mereka memang cukup punya wawasan tentang hal itu. Dan kalau mereka bisa mengklaim bisa menjinakkan, saya bisa berikan jaminan sekitar 90% lah mereka betul-betul menjinakkan. Tapi kalau yang kayak dari Rocky atau dari orang-orang yang mengaku indigo bisa menjinakkan, saya berikan jawaban 100% itu bullshit. Mending jangan. Yep, setuju. Oke. Kalau betul-betul yang pas, silahkan. Harus ketemu sama orang yang tepat, dan rata-rata namanya jual beli hodam itu udah nggak ada yang benar pokoknya. Dan teman-teman perlu tahu, segala hal berkaitan dengan gaib itu ada konsekuensinya, ada sebab akibat, dan nggak ada yang benar-benar baik, semuanya berisiko tinggi. Kita sudah takdirkan hidup terpisah dengan mereka, jalani beriringan, terima keberadaannya, tapi jangan bersinggungan kalau bisa. Mas Paul, kita udah nyampe di ujung acara nih, tapi nanti kita bisa sambung di episode selanjutnya dengan topik yang mungkin lebih bahas mendalam tentang si hodam dan spirit doll ini nih, yang lagi relevan dan lagi banyak banget dibahas di jagat maya kita nih beberapa belakangan hari ini. Wajib kita angkat topik ini karena banyak banget masyarakat yang keliru. Dan keberadaan gue dan Mas Paul bukan untuk menggurui kalian, tapi hanya memberikan pandangan untuk bisa kalian pertimbangkan. Karena nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Yang ada hanya konsekuensi dan sebab akibat. Mas Paul, ada terakhir yang mau disampaikan ke teman-teman? Saya cuma menyampaikan teman-teman, kalau seandainya ada yang sudah terlanjur dalam hal ini, sudah terlanjur melakukan narkoba atau segala macamnya, dan mungkin merasakan efek buruknya, bisa deh konsultasi ke saya, bisa lewat hubungi Mas Jero, nanti Mas Jero menghubungi saya supaya kita bisa konsultasikan bersama bagaimana untuk melepas itu semua. Nanti sosial medianya Mas Paul taruh di deskripsi di bawah nih. Lu langsung cek aja dan lu langsung DM Mas Paulnya langsung. Cek kolom deskripsi ya. Boleh. Oke deh. Terima kasih buat teman-teman. Saya Pejero pamit dan sampai ketemu di episode selanjutnya.